Selamat malam pemirsa dan selamat bergabung kembali di program Newsroom edisi Kamis 26 Juni 2025. Kita mulai saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. DKUPP Kabupaten Bintan memastikan stok daging ayam di Bintan masih mencukupi kebutuhan pasar hingga beberapa bulan ke depan. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Bintan Setia Kurniawan saat ditemui di kantor Bupati pada Selasa 24 Juni 2025 mengungkapkan, Bintan tidak kekurangan stok daging ayam untuk memenuhi kebutuhan pasar hingga beberapa bulan ke depan. Dihimpun dari data yang dilaporkan bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bintan, stok ayam di Bintan sekitar 355.000 ekor dengan perincian sebanyak 194.000 ekor ayam dari perusahaan penghasil ayam potong dan 161.000 ekor ayam dari Asosiasi Peternak Ayam Kabupaten Bintan. Kita di Bintan seperti apa, Mas? Pertemuan hari ini yang dipimpin oleh Pak Bupati sesuai dengan instruksi beliau bahwa kita bersama-sama antara dari pemerintah, kemudian asosiasi, kemudian dari perusahaan dan seluruh pelaku usaha yang berkegiatan tentang ayam potong. Bagaimana untuk di Kabupaten Bintan ini harga ayam potong itu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketersediaan daging ayam tersebut juga akan didukung dengan adanya stok daging ayam beku yang ada di gudang distributor bahan pangan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polresta Tanjung Pinang meresmikan 1 unit rumah milik warga Kampung Bugis hasil program bedah rumah. Polresta Tanjung Pinang meresmikan 1 unit rumah milik Samsinar dari hasil program bedah rumah yang berlokasi di kawasan Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang pada Kamis 26 Juni 2025. Peresmian tersebut dipimpin oleh Kapolresta Tanjung Pinang bersama Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan, program bedah rumah ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kapolresta menyebut pengerjaan rumah dilakukan selama 18 hari oleh jajaran Polsek Tanjung Pinang Kota bersama warga setempat. Tak hanya merenovasi rumah, pihaknya juga membenahi infrastruktur lain seperti sanitasi dan saluran listrik agar tempat tinggal tersebut lebih nyaman dan sehat untuk ditempati. Bedah rumah ini kita laksanakan kurang lebih selama 18 hari. Semua kita benahi infrastrukturnya, tempat tinggal dan termasuk juga saluran sanitasi dan sebagainya supaya lebih nyaman dan sehat ya. Karena before afternya kan sebelumnya kita lihat tidak layak untuk tempat tinggal dan kurang sehat. Dan alhamdulillah pada kegiatan ini kita sudah selesaikan dan kita wujudkan dan kita sudah serahkan kepada Ibu Samsiar sehingga bisa ditempati untuk ditinggali dengan keluarganya. Sementara itu, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengapresiasi inisiatif Polresta Tanjung Pinang yang menilai program ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Lis menambahkan, melalui kolaborasi berbagai pihak seperti Polresta Tanjung Pinang, berbagai masalah kehidupan sosial masyarakat yang ada bisa terselesaikan secara bertahap. Pertama, kami apresiasi ya dengan kepedulian daripada Polresta Tanjung Pinang yang dipimpin Pol Aman Wahyudi, dan ini adalah salah satu bukti bahwa Polri itu berada di masyarakat. Dan insya Allah juga nanti kan kita bukan hanya hal ini aja, kita akan bersinergi yang lainnya. Ini seperti ini, anaknya yang hamil, ya tadi kan ada 8 bulan, tapi ya kita mengantisipasi jaga agar anaknya tidak stunting, ya kan. Dan karena ada persoalan-persoalan medis yang mungkin perlu juga disinergikan dan Basnas juga berperan di sini dan semua pihak lah. Artinya persoalan ini kan kalau kita lihat kan tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan secara menyeluruh. Acara peresmian rumah layak huni tersebut disejalankan dengan penyerahan bantuan paket sembako kepada warga sekitar oleh Polresta Tanjung Pinang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kepri membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti ditandai dengan pengukuhan para anggota tim Satgas oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Aula Wan Sri Beni Dompa, Kota Tanjung Pinang pada Kamis 26 Juni 2025. Tim Satgas Pasti melibatkan lintas sektor seperti OJK, Pemprov Kepri, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara Daerah. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan kehadiran Satgas Pasti sangat penting sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga. Menurutnya, aktivitas keuangan ilegal tak hanya merugikan korban secara ekonomi, melainkan turut menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ansar berharap Satgas Pasti mampu menjangkau masyarakat lebih luas dan mendorong penggunaan keuangan yang halal, aman, dan produktif. Ya, ada praktek-praktek aktivitas keuangan ilegal yang sudah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat secara luas. Maka dengan kepentingan itu pemerintah membentuk Satgas Pasti bagaimana memberantas aktivitas keuangan ilegal, dan korbannya ya berbagai lapisan masyarakat. Nah, tidak menutup kemungkinan juga itu berkembang di pemerintahan. Oleh karena itu Satgas ini memang sangat strategis agar masyarakat harus kita edukasi bagaimana mereka bisa punya keterampilan memanfaatkan keuangannya untuk hal-hal yang produktif dan tidak terjebak oleh aktivitas keuangan ilegal. Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kepri, Sinar Dananjaya menjelaskan pembentukan Satgas Pasti menjadi langkah konkret dalam memberantas berbagai praktik keuangan ilegal yang marak terjadi di masyarakat. Contohnya seperti investasi bodong, pinjaman online, hingga praktik judi online. Dia merincikan sejak Januari hingga Juni 2025, pihaknya menerima sekitar 80 pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal. Sedangkan untuk pinjaman online ilegal, datanya bahkan merincikan hingga lebih dari 10.000 entitas ilegal. Kalau sejauh ini data yang kita miliki itu data-data dari pengaduan. Pengaduan itu ada beberapa pengaduan, tapi kita masih belum bisa pastikan mana yang legal, mana yang ilegal. Tapi kalau yang untuk pinjol itu memang pengaduannya sekitar 80 pengaduan dari Januari sampai saat ini, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang ilegal itu yang sudah kita tutup sampai lebih 10.000 entitas yang pinjol yang ilegal sudah kita tutup. Tapi memang ketika ditutup itu muncul lagi banyak karena banyak server-server yang ada dari luar negeri, seperti itu. Entitas itu maksudnya server mereka perusahaan-perusahaan pinjol ilegalnya itu. Diketahui Satgas Pasti menjalankan dua fungsi utama, yaitu pencegahan dan penanganan. Untuk pencegahan, Satgas Pasti berperan untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan, termasuk cara membedakan pinjaman legal dan ilegal. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Sebanyak 64 kendaraan roda 4 dan 47 kendaraan roda 2 milik aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kedapatan tidak taat pajak kendaraan bermotor. Razia pajak kendaraan bermotor berlangsung di kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompa, Kota Tanjung Pinang pada Kamis 26 Juni 2025. Tim Samsat Tanjung Pinang memeriksa kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas milik ASN. Petugas mengecek satu persatu plat kendaraan bermotor. Jika kedapatan ada yang belum membayar pajak, petugas akan meletakkan kertas tagihan di kendaraan tersebut. Hasilnya didapati sebanyak 111 kendaraan yang belum membayar pajak dengan rincian 64 kendaraan roda 4 dan 47 kendaraan roda 2. Kepala UPT PPD Samsat Tanjung Pinang Hanafiah mengatakan, razia ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan sasaran ASN Pemprov Kepri. Hanafiah menjelaskan sebelumnya pihak Samsat Tanjung Pinang menyerahkan langsung surat jatuh tempo pajak kendaraan bermotor secara door to door atau rumah ke rumah. Namun Samsat Tanjung Pinang berinovasi melakukan upaya jemput bola dengan melakukan pengecekan langsung kendaraan di lapangan. Ini sasaran kita adalah pegawai negeri sipil dan juga ASN, ASN pegawai Pemprov Kepri, sehingga bukan hanya masyarakat tetapi juga PNS dan ASN, kita kendaraan yang mereka itu kita
cek juga pajaknya. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin sebetulnya yang sebelumnya ini kan kita serahkan surat jatuh tempo pajak kendaraan bermotor door to door, rumah ke rumah. Tapi pada kenyataannya banyak kendala yang kami hadapi, yaitu banyak kendaraan yang tidak sesuai dengan alamat pemiliknya karena sudah balik nama. Di tempat terpisah menanggapi kegiatan penagihan aktif pajak kendaraan oleh Samsat Tanjung Pinang di lingkungan kantor Gubernur Provinsi Kepri, Gubernur Ansar Ahmad menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar taat membayar pajak. Saat ini Pemprov Kepri juga tengah mengupayakan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan menjaring semua wajib pajak, namun harus dengan cara pendekatan persuasif yang baik. Yang mengedukasi masyarakat lah supaya taat gitu ya membayar pajak. Yang kedua kita juga kan sedang mengupayakan pendapatan asli daerah kita bisa meningkat, menjaring semua wajib pajak. Tapi cara yang harus kita lakukan sudah saya sampaikan harus dengan pendekatan persuasif yang baik. Oleh karena itu semua petugas harus bisa memberikan layanan, harus bisa memberikan edukasi yang baik. Ya mudah-mudahan kita bisa menutupi defisit anggaran kita. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Satreskrim Polres Bintan membekuk pelaku pencabulan sesama jenis dengan modus menjanjikan korban bekerja di kapal pesiar. Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak membekuk pria berinisial H, usia 23 tahun, yang menjadi pelaku pencabulan sesama jenis. Aksi H terungkap setelah korban melapor ke Polres Bintan. Korban mengaku diiming-imingi pekerjaan di sebuah kapal pesiar, namun perlu melakukan serangkaian tes terlebih dahulu agar dapat dipekerjakan. Kanit PPA Satreskrim Polres Bintan Ibda Raffi Arya Yudantara membenarkan hal tersebut. Ia menerangkan salah satu proses tes yang disebutkan tersebut adalah tes pemeriksaan kesehatan tubuh. Pada saat itulah pelaku H melakukan aksi pencabulan terhadap korban. Yaitu menjanjikan pekerjaan, kemudian pekerjaan di kapal pesiar dengan gaji yang besar kepada korban, sehingga korban berminat ingin bekerja. Namun di tengah-tengah penawaran pelaku kepada korban, pelaku membicarakan terhadap korban itu terkait pemeriksaan kesehatan. Di pemeriksaan kesehatan itu terjadilah tindak pidana pencabulan sama jenis. Saat ditemui, pelaku H mengaku telah melakukan aksi bejatnya sebanyak 30 kali dalam keadaan sadar dan saat tidur. Abang itu berapa kali, Bang? Ada sekitar 30 lebih, Bang. Total semuanya, Bang. Nggak, maksudnya korbannya? Korbannya cuma satu, Bang. Baru satu kali ya? Iya, Bang. Tawarannya kemana tuh, Bang? Tawaran kepada korban tuh tawarannya seperti apa? Kerja kemana kah atau pengecekan apa? Menjanjikan sebuah pekerjaan ke kapal pesiar, Bang. Kapal pesiar apa? Kapal pesiar Wonder of the Sea. Itu memang ada atau modus abang aja? Modus saja, Bang. Pelaku H saat ini telah diamankan di Mapolres Bintan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Sebuah kapal terbalik di Pulau Nenek Batam. Dari 11 orang yang selamat dalam insiden itu, 3 orang masih dinyatakan hilang. Petugas Badan Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang masih berupaya mencari korban kapal terbalik yang mengangkut tim sepak bola Pulau Nenek di perairan Selat Nenek, Kota Batam. Dalam insiden tersebut sebanyak 11 orang dilaporkan berhasil selamat, sementara 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Diketahui sebelumnya sebuah kapal jenis longboat yang mengangkut sebanyak 13 orang rombongan tim sepak bola terbalik setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Selat Nenek, Provinsi Kepulauan Riau. Insiden tersebut terjadi pada Rabu 25 Juni 2025 sekira pukul 17.50 waktu Indonesia Barat ketika kapal hendak menyeberang ke Pulau Setoko. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang Erik Subaryanto pada Kamis 26 Juni 2025 mengungkapkan saat ini masih terdapat 3 korban hilang yang belum ditemukan. Dan dapat kami sampaikan juga
selain dari unsur gabungan yang tergabung dalam operasional kali ini, yang mana melibatkan seluruh unsur laut, baik polair, kemudian dari Lanal, dari KPLP, serta Bakamla, serta juga melibatkan dari perangkat desa Soko dan unsur masyarakat yang ada di sekitar lokasi kejadian, sehingga kami bersama-sama membantu dalam pelaksanaan pencarian terhadap korban, yang mana pada hari ini masih ada 3 korban yang masih belum ditemukan. Sementara kami dari unsur laut kita memfokuskan untuk pencarian di pesisir dan di perairan, namun untuk di pesisir darat kami tetap koordinasi melalui perangkat desa Soko, dan sudah disampaikan, disebarkan informasi ini ke seluruh masyarakat yang ada di sekitaran lokasi kejadian. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.